Halo, selamat datang di podcast Rikandi, podcastnya mahasiswi santai tapi tetap berintegritas. Kenalin, nama aku Deskan yang akan menemani malam, pagi, dan juga siang teman-teman dengan obrolan yang menarik dari topik-topik yang akan menambah wawasan tentunya. Nah, untuk obrolan malam ini kita akan bahas seru-seruan soal kesehatan mental selama pandemi COVID-19 bersama dua mahasiswa kece di keperawatan FKKMK UGM. Ada Regita Rahma di sini, si Mapres PSIK, mahasiswa berprestasi PSIK angkatan 2017 dan juga Diana Ayu yang tadi Mapres sekarang Presma, Presiden Mahasiswa BEM FKKMK tahun 2019. Apa kabar Regita? Apa kabar Diana? Halo Rizka, Halo, terima kasih. Halo, Rizka. gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Baik ya. Apa nih kesibukan kalian sekarang? Apa ya? Mungkin ritual kita di tahun keempat ya, skripsi. Oh, skripsi. Kalau Diana ngapain? Di? Ngapain ya, lagi sibuk aja sih di rumah, iseng apa yang bisa dilakukan ya nggak? Jadi Yuk. tetap produktif gitu ya, kalian keren banget deh. Senang banget nih aku denger kalian baik-baik aja karena gini, sekarang nih guys, menurut data WHO, pandemi COVID-19 tuh menyebabkan banyak orang mengalami depresi dan juga ansietas. Ya, Nah, benar. ternyata pandemi ini tuh ini ya apa dapat berdampak pada kesehatan mental ya, nggak cuma sosial, nggak cuma pemerintahan dan lain-lain ya. Mungkin faktor penyebabnya bisa akibat dari isolasi sosial, kemudian kematian anggota keluarga, kemudian juga bisa dampak ekonomi yang turun karena banyak banget gak sih orang yang di PHK sekarang. Ya, benar banget. Terus juga Bener banget. terus habis itu mungkin juga bisa nih akibat dari ketakutan berlebihan mereka, kalau misal mereka bakal ketularan si COVID-19 ini. Nah, padahal nih kalau misalnya kita stres kan kita bisa mengalami penurunan imunitas. Kalau imunitas kita turun, kita jadi gampang sakit. Nah, aku pengen ngerti nih gimana insight teman-teman, terkait dengan solusi internal atau yang berasal dari diri kita sendiri untuk menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental tadi. Nah, mungkin yang pertama mau bahas ke Regita dulu ya. Regita nih orangnya aktif banget di sosial media, terutama di Instagram. Regita ini seringkali berbagi informasi dan salah satu post yang menarik menurut saya adalah terkait dengan self resiliency. Nah, menurut Regita nih gimana peran individu untuk membangun ketahanan diri atau self resiliency tadi dalam konteks kesehatan mental selama pandemi? Silakan Rere. Oke, sebelumnya thanks banget ya buat Deskan udah mengajukan pertanyaannya. Dan menurut aku ini menarik banget ya buat kita discuss di sini. Jadi untuk self resiliency ini adalah salah satu cara yang bisa kita kendalikan ya. Kalau misalnya di luar itu kan kita nggak bisa kendalikan kayak gimana respon pemerintah terhadap COVID-19, tindakan orang lain, atau seperti halnya seseorang kehilangan pekerjaan, kita nggak bisa kendaliin. Jadi yang bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Dengan apa? Ya dengan self resiliency itu. Nah, cara-cara di self resiliency ini bisa saja dari gimana sih cara kita ini menanggapi orang lain, kemudian apakah kita ketika mengambil langkah-langkah perlindungan untuk mencegah infeksi ini sudah benar belum ya? Kemudian informasi yang mungkin kita berikan kepada orang lain ini bisa kita kendalikan juga. Nah, dari cara-cara tersebut bisa kita ulas bareng-bareng ya di sini. Jadi sebagai contoh self resiliency tadi bisa saja dengan cara kita meningkatkan ketahanan diri dari melakukan kegiatan yang kita suka atau bermakna setiap hari. Misalnya kita suka nih sama kesenian, mungkin nyanyi-nyanyi atau menggambar. Dan selain itu juga bisa nih kita baca doa, berdekatkan dengan Tuhan, terus bincang dengan teman-teman. Ini bisa jadi salah satu cara kita untuk meningkatkan ketahanan diri kita. Kemudian jangan lupa juga kita ambil 5 menit nih tiap hari untuk bicara dengan teman, keluarga, atau orang yang kita percaya tentang perasaan kita selama mungkin selama masa pandemi ini ya gitu. Selain itu juga kita bisa nih cari informasi yang akurat tentang COVID-19 dan juga kita patuhi langkah-langkah keamanan untuk mencegah infeksi. Jadi sebenarnya take a rest dari media itu perlu loh teman-teman. Jadi ketika kita mungkin pikiran kita sudah jenuh, baca berita di mana-mana ada hoax dan lain-lain, tentu istirahat ini penting banget buat kita. Terus yang lain jangan lupa juga teman-teman adakan dan juga jalankan rutinitas harian ya. Jadi selain dari beberapa tadi kegiatan tadi, rutinitas harian tetap harus jalan gitu ya. Terus jangan lupa juga ada semacam minimalkan nih penggunaan obat-obatan, kafein atau nikotin gitu ya. Karena kenapa?
seluruh dari penggunaan tadi yang saya sebutkan ini bisa membuat kita memperburuk suasana hati loh teman-teman. Jadi ketika kita mengkonsumsi kafein berlebihan gitu ya, itu bisa memperburuk suasana hati dan bahkan mungkin mengakibatkan keresahan. Jadi kita susah tidur dan bahkan agresif gitu ya ketika kita berinteraksi dengan teman-teman gitu. Jadi kalau bisa dengan cara meningkatkan resiliensi itu juga kita bisa meningkatkan atau mengontrol nih asupan kita, intake kita gitu ya. Terus ada juga jangan lupa teman-teman juga bisa loh bikin daftar singkat di pikiran atau di kertas tentang keberhasilan Anda atau keberhasilan teman-teman nih membantu orang atau hal-hal yang disyukuri seperti oh hari ini saya sudah bersikap baik loh ke teman-teman yang sedang kesal atau saya tadi ada teman merasa butuh support, kemudian saya mensupport dia dan ternyata dia bisa kembali bangkit gitu. Nah itu ada salah satu cara untuk kita bisa oh iya ya, saya ini sebetulnya baik gitu loh, saya punya self resilience yang tinggi gitu. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan apa ya, semacam tindakan-tindakan yang realistis gitu ya. Misal ketika kita ada lingkar kendali gitu, lingkar kendali misal lingkar kendali yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ketika kita bisa mengendalikan diri sendiri, ya caranya dengan tadi seperti bagaimana sih cara kita mengambil langkah-langkah perlindungan untuk mencegah infeksi itu kan bisa kita kendalikan ya. Tapi kalau yang di luar tadi yang sudah saya sebutkan seperti respon pemerintah terhadap COVID itu kita tidak bisa mengendalikan. Jadi mungkin itu saja dan tambahan satu lagi yang terakhir adalah kita bisa meningkatkan dengan cara bersantai ya. Jadi bersantai itu perlu juga ya teman-teman. Jadi seperti kita bisa nih cara bersantai yang paling mudah tuh bernafas dengan perlahan teman-teman. Jadi kita bisa meregangkan otot, menari, berdoa, atau melakukan yoga, bisa juga dengan melakukan relaksasi otot progresif. Jadi itu tadi cara-cara melakukan peningkatan ketahanan diri di masa pandemi ini agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Gitu Deskan. Mungkin dari saya, terima kasih. Wah, keren banget ya. Makasih banget atas insight soal self resilient. Nah, self resilient ini tuh kayak ngingetin aku sama salah satu filsafat namanya stoicism di mana dia tuh berfokus pada suatu hal yang kita bisa kontrol dan mengesampingkan suatu hal yang di luar kontrol kita. Dan salah satu bentuk tadi cara self resilient tadi bikin list kebaikan, terus take rest dari sosmed, terus juga bersantai. Tapi mungkin kalau soal kafein perlu ini nih, anak-anak mahasiswa akhir yang lagi bikin skripsi nih, kayaknya perlu untuk memperhatikan hal ini. Kalau Ya. Diana gimana di? Salah satu contoh self resilient yang udah kamu lakukan apa nih? Oke. Thank you Deskan dan aku juga ini ya, makasih banget sudah sedikit memantik gitu ya, bahkan kadang jadi self reminding juga tadi dengerin kayak kita gitu ya. Kalau kemarin simpel aja sih, jadi bentuk self resilience-nya ini adalah karena emang kodratnya kan manusia ini jiwa sosial begitu ya. Jadi masih tetap ingin gitu ya, naluri kesosialannya ini tetap terjaga kayak gitu. Jadi kemarin iseng-iseng aja gitu. Jadi yuk sama teman-teman nih yang sudah mulai bosen dengan pandemi gitu ya. Karena mungkin awal-awalnya kita sedikit merasanya ini tuh membuat kita berhenti berkarya gitu. Padahal enggak kan. Akhirnya coba nih kita refleksi bareng-bareng, kita beri apa yang bisa kita lakukan. Kemanfaatannya yang tetap bisa dijalankan walau harus dilakukan secara lapangan atau secara offline gitu. Kemarin mungkin ini bisa jadi ini bikin apa contoh nih mungkin buat teman-teman kalau yang mau ngikutin boleh banget gitu. Yang menurutku ini juga salah satu bentuk resilient juga ya di masa-masa seperti ini. Jadi kita gimana sih caranya biar kita nih tetap berinteraksi juga berkomunikasi secara suportif orang-orang. Jadi nggak hanya sekedar ini nih ketika online nggak hanya sekedar ya udah online sudah selesai gitu, tapi ternyata kita juga benar-benar butuh baik kayak gitu. Nah, gimana sih cara-caranya gitu atau mungkin gimana sih nih kadang kan banyak orang kan itu ya udah merasa masa bodoh udah mau apa namanya cerita orang karena mungkin semua orang merasa kita emang sama-sama lagi di titik terendah gitu ya mungkin sama yang ngalamin
mental health dan lain. Tapi ya itu tadi, kembali lagi gimana caranya kita melakukan komunikasi yang suportif, yaitu kalau aku sendiri sih aku senang banget nih ketika dengan orang bercerita gitu. Karena ketika ada orang yang bercerita nih, membuktikan bahwasannya kita ini bisa bermanfaat hanya melalui mendengarkan. Dan itu hal yang simpel, hal yang sepele, tapi ternyata membuat orang lain nih sembuh dari stresnya, sembuh dari mungkin masalahnya gitu ya, sedikit longgar dari tekanannya. Tapi juga membuat diri kita juga merasa bahwa kita ini sangat diberikan kepercayaan kayak gitu. Jadi hal itu yang akhirnya membuat, oh iya ya ternyata selama pandemi kayak gini tuh nggak selamanya loh kita terkekang, nggak selamanya loh kita ini stres dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan menjalin komunikasi dengan orang itu juga bentuk kita untuk resilient itu tadi ya, untuk tetap bisa optimis, kita semangat, bahkan kita tetap percaya bahwasannya ini tidak akan banyak mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Mungkin singkatnya seperti itu sih, Des. Jadi tadi karena tadi yang ala versi Regita ini sudah luar biasa sekali ya. Bahkan Deskan tadi juga sudah menambahkan tentang filsafat. Ini mungkin jadi pokok pembicaraan yang luar biasa. Bahkan akhirnya kita bertiga bisa sama-sama untuk refleksi diri gitu ya. Deskan dari aku, terima Dan by kasih. the way, kamu ini ya jadi founder dari Sragen Sadar Corona ya? Ya, benar banget. Itu kan kayak merupakan salah satu bentuk dari apa ya, self resiliency tadi yang terkait dengan komunikasi. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nggak tentang caranya kamu untuk ngedeketin masyarakat tersebut dan mungkin gimana sih caramu untuk bisa ngebantu orang-orang atau ngebantu masyarakat terkait dengan kesadaran atas kesehatan mentalnya kayak gitu? Bisa nggak diceritain sedikit? Oke, nah makasih Deska. Nah, jadi ini karena emang gini ya, masyarakat ini kan luas ya teman-teman. Jadi kadang tuh wah, bahkan kita latar belakang pendidikan pun berbeda, latar belakang budaya pun berbeda. Nah, ini ketika dihadirkan di masyarakat pasti tantangannya luar biasa. Ininya luar biasa, bahkan di luar dugaan begitu ya. Karena ya emang kita belum tentu kita semua satu pemikiran gitu. Nah, yang paling penting ketika kita nih duduk di tengah masyarakat itu adalah hal yang paling pokok adalah membangun kepercayaan. Jadi siapa sih gitu? Sadar aja siapa sih aku ngomong-ngomong soal COVID, siapa sih aku ngomong-ngomong soal edukasi dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan trust itu tadi yang sudah terbentuk nih. Jadi awalnya nggak mungkin nih kita tiba-tiba datang langsung nasihatin orang pasti enggak. Tapi dengan ditanyakan dulu kabarnya, apa yang sedang dialami, apa masalahnya. Ini yang mulai masuk secara perlahan, nah dari situ trust mulai terbentuk. Dari sanalah yang masyarakat akhirnya percaya, oh iya ini benar nih mahasiswa kesehatan, apalagi mahasiswa PSIK, wah pasti memang ketika ngomong nih, ketika kasih saran, pasti juga sesuai dengan ilmiahnya, sesuai dengan yang dipelajari. Dan ini ya, apalagi juga selain kita telah membentuk trust, yang paling penting juga bagaimana sebenarnya kita memposisikan diri sebagai pendengar yang aktif, pendengar yang luar biasa. Jadi karena masyarakat nih, karena pandemi ini akan banyak sekali keluh kesah, akan banyak sekali cerita, guna-gulana, dan lain sebagainya. Tapi selama kita bisa memposisikan diri kita menjadi pendengar yang aktif, yakinlah bahwasannya masyarakat nih akan sembuh gitu ya, minimal akan tersalurkan energinya. Energi negatifnya akan terbuang dan energi positif dari kita akan tersalurkan kayak gitu. Jadi hanya dengan hal-hal simpel seperti itu yang mungkin bisa membuat teman-teman untuk tetap bisa berkarya di kalau pandemi seperti ini. Itu deh. Keren banget ya insight kalian berdua tuh bener-bener bikin nambah wawasan. Mungkin sebagai akhir aku simpulkan ya bahwa self resiliency ini tuh bisa dari internal dan juga eksternal. Mungkin eksternal pada hal-hal yang dapat kita kontrol seperti tadi membuat list-list kebaikan, kemudian juga bersantai dan take a rest dari sosmed, kemudian juga mengurangi konsumsi dari kafein dan
nikotin, kemudian juga dalam hal eksternalnya, komunikasi dengan orang lain, kemudian menjadi pendengar aktif, membentuk trust atau kepercayaan dengan orang lain, dan lain-lain. Makasih banget Regita dan juga Diana yang udah menyempatkan waktu untuk berbincang hari ini. Semoga wawasan teman-teman ini bisa membuat menambah pengetahuan untuk teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Amin. Oke. Makasih ya kalian. Terima kasih juga untuk juga para pendengar. Terima kasih juga ya buat para pendengar setia podcast Sri Kandi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.